Para petani di Desa Karangtanjung, Kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah mengeluhkan kelangkaan pupuk urea bersubsidi di wilayah mereka yang terjadi sejak sekitar 2 bulan lalu. Mereka bahkan mengaku kerap terlambat memupuk tanaman padinya karena kurangnya stok serta harus menghemat pupuk karena pupuk sulit dicari. Petani mengaku selalu kesulitan mendapat pupuk bersubsidi saat memasuki musim tanam. Jikapun ada, harganya juga naik. Menurut petani, lahan seluas setengah hektar seharusnya dipupuk sebanyak 2 kuintal, namun karena langka, mereka terpaksa hanya memupuknya sebanyak 1,5 kuintal saja. Ya, kalau sekarang padi seharusnya udah musim pemupukan. Tapi ya pupuk biasanya telat. Oh, telat ya. Lambat datangnya, terus susah nyarinya, harganya juga naik. Harganya berapa Pak deh kalau pupuk urea? Kalau urea sekarang 115. 115. Satu saknya? Iya. Oh. Para petani meminta kepada pemerintah agar mengatasi masalah, juga berharap bisa lebih mudah mendapatkan pupuk bersubsidi dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Wakil Gubernur Lampung Kusnunia Halim Rabu pagi melakukan sidak ke sejumlah agen pupuk di wilayah Lampung Tengah. Salah satu lokasi yang didatangi yakni agen pupuk di Desa Adijaya, Lampung Tengah. Sidak ini untuk memastikan ketersediaan pupuk subsidi dan pupuk non-subsidi di kalangan agen. Hasilnya, dari salah satu agen ini, stok pupuk masih tersedia dan tidak ada lonjakan harga. Untuk stok dan harga obat-obatan tanaman dan hama tanaman juga diklaim masih stabil. Karena kalau kita paksa kan nggak bisa. Meski demikian, Wakil Gubernur menyatakan kelangkaan pupuk subsidi biasanya terjadi pada bulan Desember hingga Januari, dampak peralihan anggaran. Untuk persiapan musim tanam, Oktober sampai Maret. Sebenarnya di Lampung Tengah sendiri agak berbeda, dimulai rata-rata November Desember namun cukup bervariasi, terutama yang bulan Desember-Januari ada peralihan anggaran, ada peralihan seperti yang kadang-kadang terjadi kelangkaan. Ini yang kita ajak Petro dan Industri memastikan tidak ada kelangkaan. Meskipun stok ketersediaan pupuk di tingkat agen yang masih mencukupi pada temuan hasil sidak ini bertolak belakang dengan kondisi di lapangan. Di Lampung Tengah, para petani yang baru memulai tanaman padi justru mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi jenis urea. Jikapun ada, harga pupuk subsidi tersebut dijual lebih mahal dari harga yang telah ditentukan pemerintah. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Tengah. Pemerintah Kota Bandar Lampung menepati janjinya membuka segel di 18 gerai bakso Sony pada Rabu siang. Pembukaan segel dan izin operasional bakso dilakukan langsung tim pengendali, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah atau TP4D Kota Bandar Lampung yang dimulai dari gerai bakso di Jalan Walter Mongonsidi, Kelurahan Durian Payung. Dibukanya segel belasan gerai bakso tersebut setelah adanya kesanggupan dari pihak pemilik gerai bakso Sony yang akan membayar tunggakan pajak serta akan patuh menggunakan tapping box atau mesin pencatat transaksi penjualan milik pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai alat hitung menentukan besaran pajak. Hari ini kita sudah membuka seluruh gerai bakso Sony sesuai dengan fakta integritas yang sudah ditandatangani oleh masing-masing pihak. Pemda Kota Bandar Lampung sudah menunjukkan komitmennya, hari ini kita buka seluruh gerai Sony. Jadi kita berharap juga pihak bakso Sony juga patuh terhadap komitmen yang sudah ditandatangani dalam fakta integritas. Jangan hanya nanti formalitas gitu loh. Penyegelan 18 gerai bakso Sony tersebut berlarut-larut akibat pihak manajemen bakso Sony bersikeras tidak mau menggunakan alat tapping box. Untuk menentukan besaran pajak dari hasil penjualan selama ini, mereka menggunakan cash register.
Nah, ini yang mau kita sampaikan nanti bagaimana caranya agar ini bisa disinkronkan. Misalnya katakanlah nanti menggunakan satu tapping box, nah tapi tapping box ini sudah mengakomodir pencatatan kedua-duanya dan memilah pajak. Nah itu karena ini yang saya lagi mau cek gitu teknisnya seperti apa di dalam program tapping box itu. Pihak Bakso Sony diharapkan bisa mengikuti aturan pajak yang berlaku dan Pemkot Bandar Lampung meminta masalah itu tidak terulang kembali. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan pedagang kaki lima dan pemilik warung kecil di Bandar Lampung mendapatkan bantuan tunai senilai 1,2 juta rupiah dari pemerintah. Penyalurannya dilakukan oleh tentara di halaman Makodim 0410 Bandar Lampung pada Rabu siang. Guna menghindari terjadinya kerumunan, penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi pedagang kecil yang belum pernah sama sekali menerima bantuan dari pemerintah. Memang bantuan ini diberikan kepada para pedagang yang terdampak langsung karena pelaksanaan PPKM level 4. Jadi Bandar Lampung pernah melaksanakan ini, makanya diberikan bantuan oleh pemerintah. Nah, ini bantuan ini yang menjadi target kita di wilayah Kota Bandar Lampung, menjadi tanggung jawab kita, Kodim khususnya, kita menyalurkan sejumlah 2.700 orang atau 2.700 paket. Salah satu penerima bantuan adalah Lasmi, berusia 83 tahun, warga Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung. Bantuan yang diterima akan dipergunakan untuk menambah modal warung miliknya. Mau untuk tambah modal dagang. Oh, dagang apa? Dagang kupak kecil-kecilan. Oh, oke. Berarti kita terima kasih banget sama bantuan tunai ini ya, Mbak? Iya, Pak. Terima kasih banget. Nenek tinggal di rumah dengan siapa, Nek? Sendirian, orang nggak punya siapa-siapa. Oh, jadi sendirian. Iya. Bantuan pemerintah pusat itu diberikan kepada 2.700 pedagang kecil yang terdampak PPKM level 4 se-Indonesia. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Untuk